Coba buka sama-sama saya di Yohanes pasal yang ke-18 ayat 18. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang. Sebab hawa dingin waktu itu dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Berdiam itu artinya menghangatkan tubuh. Dan api arang itu adalah momen yang terjadi, saya jelasin. Mereka sedang ada di depan pelataran rumah daripada imam besar Kayafas. Yesus lagi ditahan. Di depan karena cuaca dingin mereka buat api arang. Kalau pernah nonton film-film ya biasanya ada gentong, kalau gitu tunawisma di New York misalnya gitu ya, the homeless. Mereka taruh kayu-kayu, mereka bakar, terus mereka berdiam. Berdiam itu artinya menghangatkan tubuh di situ. Petrus di situ lagi menghangatkan tubuh. Tiba-tiba ada orang datang ngomong sama dia gini, lu bukannya murid Yesus? Kita udah tahu apa yang terjadi. Dia sangkal Yesus 3 kali. Kemudian Yesus naik ke kayu salib, Yesus mati di kayu salib, dia bangkit di hari yang ketiga. Kemudian dia mulai menampakkan diri kepada murid-muridnya. Penampakan yang ketiga itu terjadi di tepi danau Tiberias. Kepada siapa? 7 murid. 7 angka sempurna. Siapa 7 muridnya? Petrus, Yohanes, makanya Yohanes yang tulis, Yakobus, Nathanael, Thomas, ada 2 murid lagi gak disebut. Mereka lagi menjala ikan. Di tepi danau Tiberias, Yesus lagi masakin mereka makanan pagi, breakfast. Breakfastnya apa? Roti campur ikan. Look what happened, lihat apa yang terjadi. Mereka selesai menjala ikan, mereka menepi toh. Coba lihat ini, Yohanes 21 ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat apa? Api arang. Mereka duduk toh di situ kan? Petrus duduk toh di situ. Dia lihat apa? Api. Ingat gak dia sama momen ketika dia nyangkal Yesus? Dek. Aduh, api arang. Kelanjutan dari kisah Yohanes 21 itu adalah pertama kali Yesus berdialog sama Petrus. Dia gak pernah ngungkit-ngungkit. Kenapa kamu nyangkal saya? Gak pernah. Dia tanya 3 pertanyaan yang sangat indah. Dia bilang gini, kamu sayang gak sih sama saya? Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Di momen api arang, di momen ketika kita ke-trigger memori kita, ingat tentang masa lalu, Tuhan mau step in di situ. Tuhan mau intervensi. Dia mau katakan begini, ingat, kasih karuniaku cukup bagimu. Kalau kamu pernah kecewa sama dirimu sendiri, ingat, aku gak pernah tuduh kamu. Kalau kamu pernah jatuh dalam dosa, yang aku datang dan kalau Roh Kudus datang, aku hanya mengingatkan perbuatanmu. Dan kalau ada suara-suara yang menyerang karaktermu, kamu dibilang kamu gak layak, kamu gak bisa, kamu bodoh, itu bukan dariku, itu dari iblis. Karena iblis akan serang karakter kita, tapi Tuhan akan bilang, nak, yang kamu buat itu salah nak. Hati-hati, itu bisa membahayakan dirimu. Setelah dia pulihkan Petrus, 3 kali juga dia bilang begini sama Petrus, gembalakan domba-dombaku. Kamu harus pulih supaya kamu bisa jadi berkat buat orang lain. Petrus menjadi pilar daripada gereja mula-mula. Dan ketika dia khotbah di Kisah Rasul pasal yang kedua, 3.000 orang bertobat, terima Yesus. Dan bahkan di bukunya Petrus dia bilang begini, guys, listen to this, ingat ini tuh anak teman-temanku, jangan sampai kamu kehilangan pegangan, jangan sampai kamu tersesat. Terus dia sambung dengan kalimat ini, bertumbuhlah dalam kasih karunia Tuhan dan pengenalan akan dia. Kalau kamu tahu isi hati dia, kamu makin gak mau buat dosa, kamu makin merdeka dalam hidupmu.